Survei lembaga internasional TomTom Traffic Index menempatkan Bandung sebagai kota termacet di Indonesia, mengalahkan kota besar lain seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Disebutkan bahwa rata-rata pengendara di kota Bandung membutuhkan waktu sekitar 33 menit untuk menempuh jarak 10 km. Untuk membuktikannya, saya bersama dua rekan saya mencoba melintasi jalanan kota Bandung dengan menggunakan moda transportasi berbeda, yakni angkot, sepeda motor, dan mobil pribadi. Rute yang kami pilih sejauh 5 km, berawal dari Terminal Kebon Kalapa menuju Trans Studio Mall Bandung. Jika merujuk pada data TomTom Traffic Index, diperkirakan perjalanan kami akan menghabiskan waktu sekitar 16 menit. Saya memilih menggunakan angkot yang merepresentasikan transportasi umum di Kota Kembang. Sayangnya keberadaan angkot saat ini seolah semakin ditinggalkan oleh warga, terlihat dari sepinya penumpang. Padahal pemanfaatan transportasi umum bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan. Nah, seperti inilah kondisi angkutan umum atau transportasi umum di Kota Bandung yang semakin jarang dilirik oleh penumpang. Pengalaman saya sendiri pada saat ini, sejak tadi saya naik di sekitar Kebon Kelapa, sampai saat ini baru ada 2 penumpang yang menaiki angkot ini tempat saya berada. Sepertinya memang selalu sepi ya Pak ya? Selalu sepi, menurut supir pun penumpang semakin sepi saat ini. Salah satu penumpang angkot, Asep Sunandar, mengatakan kemacetan di kota Bandung memang terasa semakin parah. Apalagi jika menggunakan transportasi umum, waktu tempuh perjalanan terasa semakin panjang karena sering berhenti menunggu penumpang. Kalau dulu mah ya bisa setengah jam. Ke sini, ya kan? ke Kebon Ya, Kelapa setengah misalnya. jam kurang. Kalau sekarang mah lebih kan. Bisa Sejam lebih. dari Antapani ya? Iya, Macet ya. betul. Kita tuh udah pakai kendaraan pribadi ya Pak? Pribadi, motor juga sama. Apalagi kalau naik transportasi umum biasanya lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Soalnya kan dia cari penumpang. Kepadatan di ruas jalan Bandung saya rasakan terutama saat melintasi kawasan wisata seperti di sekitar kawasan alun-alun dan Balong Gede yang menjadi lokasi wisata kuliner serta persimpangan jalan. Pada akhirnya saya pun sampai di lokasi tujuan. Oke, kalau saya lihat tadi perjalanan sama kurang lebih 5 km ditempuh dalam waktu 22 menit 43 detik dengan menggunakan angkutan umum seperti angkot. Namun memang ini dilakukan pada saat jam-jam yang tidak sibuk alias tidak macet. Adapun waktu tempuh rekan saya yang menggunakan kendaraan pribadi terhitung lebih singkat, yakni 17 menit menggunakan sepeda motor, serta 19 menit menggunakan mobil pribadi. Akhirnya rata-rata untuk mencapai 10 km dibutuhkan waktu 2 kali lipat atau menghabiskan lebih dari 33 menit. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi kemacetan. Di antaranya dengan membangun jalan layang atau flyover, pembangunan bus rapid transit atau BRT, serta penataan angkot dan parkir liar. Sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil, bahkan ada beberapa rencana seperti pembangunan LRT dan tol dalam kota yang belum terlihat perkembangannya. Pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono menyebut, selain banyaknya jumlah kendaraan, kondisi ruas jalan Bandung yang pendek dan tidak terlalu luas menjadi faktor lain kemacetan terjadi. Menurutnya, langkah paling realistis yang dapat dilakukan adalah mengurangi jumlah penggunaan transportasi pribadi dengan memaksimalkan transportasi umum yang dimiliki, termasuk melakukan integrasi antara berbagai moda transportasi umum. Harusnya Bandung sudah punya modal besar gitu untuk melakukan penataan. Gini ya, Bandung itu punya angkot, ya ada 38 rute trayek angkot. Bandung punya Damri, Bandung punya Transmetro Bandung, Bandung punya Transmetro Pasundan yang dikelola oleh uh, uh, Kementerian Perhubungan. Bandung punya Transjabar yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat. Di Bandung ada Boseh, ya sepeda yang disewakan. Di Bandung ada bus wisata, ya bandros seperti itu. Itu udah luar biasa buat suatu kota yang sebesar Bandung punya semuanya. Artinya kan angkot itu dari dulu itu kenapa nggak ditata dengan baik? Ya minimal routingnya aja. Ya kemudian disubsidi ya di Bandung. Kenapa Jakarta bisa dengan model Jaklingko-nya?
ya, dengan dikasih gaji, supir dikasih gaji, terus kemudian pembayaran dengan cashless segala macam. Alasannya, oh kalau Jakarta mah kan uangnya gede jadi mampu gitu ya. Bukan masalah itu, Semarang bisa kok, Semarang bisa, Jogja bisa, Solo bisa, Lampung bisa. Padahal mereka kan nggak lebih kaya dari Bandung. Mereka bisa kok menata ini. Ya. Sony menambahkan kerjasama dan komitmen dari pemerintah kota hingga pemerintah provinsi mutlak diperlukan agar kemacetan di ibu kota Provinsi Jawa Barat ini bisa teratasi. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.